Paguyuban pedagang pasar sayur dan pasar baru Magetan sampaikan aspirasinya ke Ketua DPRD Magetan. Pedagang pasar baru dan pasar sayur Magetan akhir-akhir ini dikeluhkan dengan adanya berbagai polemik, diantaranya kenaikan harga sewa yang sebelumnya Rp20.000 per bulan menjadi Rp60.000 per bulan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang terutama toilet yang dikunci padahal pengunjung dan pedagang sangat memerlukan fasilitas tersebut, serta adanya oknum petugas yang bertindak sewenang-wenang terhadap pedagang. Hal ini diungkapkan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Baru Magetan, Sunardi, yang didampingi Sri Wahyuni dan Gilang saat melakukan audiensi dengan DPRD Magetan dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Magetan, Sujatno, di ruang kerjanya, Rabu 8 Mei 2024. Sunardi mengatakan, kami mewakili para pedagang terus terang keberatan dengan rencana Disperindak Magetan yang akan menaikkan sewa kios pasar ukuran 2x2 meter yang semula Rp20.000 menjadi Rp60.000. Kebijakan ini sangat tidak bijaksana di saat ini kita sedang dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengeluhkan kurangnya fasilitas pendukung demi pelayanan kepada pengunjung pasar baru, seperti toilet yang tidak berfungsi karena dikunci oleh pengelola. Banyaknya titik bocor yang ada di pasar baru membuat orang terpeleset, padahal renovasi pasar baru ini belum lama. Selain hal di atas, kita juga mengeluhkan sikap oknum dari dinas yang mengelola pasar baru dengan sikap mereka yang kurang simpatik dan arogan. Sujatno, Ketua DPRD Magetan, menanggapi keluhan tersebut mengatakan, kami pada pagi ini menerima Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Baru Magetan serta surat dari komunitas pasar sayur Magetan yang intinya mereka para pedagang mengeluhkan pelayanan dari dinas terkait, pelayanan kepada pedagang dan pengunjung. Kita akan sampaikan kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti, karena pada prinsipnya kita adalah pelayan bagi warga Magetan yang harus melayani masyarakat Magetan dengan sepenuh hati. Pungkas Sujatno. Beni Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen. Tetap hidup, tetap semangat. Beni Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Ya, perdagangan kami dengan Bendara Paguyuban dan Sekretaris Paguyuban terutama menghadap wakil kami di DPRD menyampaikan aspirasi dengan adanya kenaikan tarif distribusi yang berlaku untuk seluruh Kabupaten Magetan. Kami keberatan karena apa? Ekonomi saat ini masih sakit, masih lemah. Jadi kami kurang bisa untuk menerima untuk itu dan kenaikan itu. Selain kenaikan yang dikeluhkan dari pedagang apa aja, Pak? Fasilitas umum. Fasilitas umum saat event itu malah ditutup. Jadi seperti toilet itu akhirnya merugikan para pedagang yang ada di dalam. Karena apa? Banyak pengunjung yang mencari tempat kencing, akhirnya kencing di gang-gang yang gelap itu, yang akhirnya merugikan kami. Keluhan-keluhan itu sampai kepada kami yang akhirnya tadi saya sampaikan ke wakil kami di DPRD. Kalau kenaikan distribusi itu berapa? Dari sebelumnya berapa ke berapa gitu? Hampir 300%, hampir 200% kenaikannya. Jadi dari yang 2 meter ke 2 meter itu yang semulanya Rp20.000 menjadi Rp60.000. Berarti 300% naiknya. Gitu. Maunya mintanya berapa itu, Pak? Ya gini Mas, kalau mintanya itu kalau para pedagang itu kalau keadaan ekonomi pasar itu baik, itu siap-siap saja. Jadi untuk membuat kebijakan saya harapkan dilihat dulu keadaan pasarnya, keadaan ekonomi di pasar, pedagang di pasar. Diberi alasan nggak apa alasan kenaikan? Tidak ada alasan. Cuma Sesuai perda gitu. 2024 mengenai sosialisasi. Oke, cukup ya. Oke, izin Pak Ketua.
terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh para pedagang ini, gimana tanggapan dari Dewan? Ya baik, terima kasih teman-teman media semuanya ya. Jadi pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor DPRD. Kami pada pagi hari ini menerima tamu dari Paguyuban Pedagang Pasar Baru Magetan. Jadi perwakilan dari para pedagang yang ada di Pasar Baru Magetan, dan sekaligus ada titipan surat dari komunitas pedagang Pasar Sayur Magetan juga menyampaikan aspirasi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Paguyuban ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi keberatan. Yang pertama, penggunaan fasilitas umum ya. Jadi fasilitas umum itu berupa toilet di lantai atas itu sebenarnya ada toilet tapi tidak bisa difungsikan. Lalu yang kedua, toilet di lantai 1 ya, itu bisa difungsikan tapi saat-saat rame itu malah ditutup. Lalu yang kedua, penerangan pasar baru. Penerangan pasar baru ini kalau malam lampunya tidak ada sama sekali sehingga gelap ya. Lalu masih ada beberapa yang menjadi persoalan. Tadi disampaikan sebenarnya para pedagang bukan masalah kenaikan atau jumlahnya berapa ya, saya ngelihatnya di situ. Karena kondisi pasar yang sepi ya, jualannya itu sepi, sehingga kalau ini ada kenaikan tarif ini merasa keberatan ya. Sehingga nanti tindak lanjut kami di DPRD tentunya saya akan komunikasi dengan PJ Bupati berkaitan dengan keluhan. Lalu yang kedua, melalui Komisi B nanti kita minta untuk memanggil dinas terkait untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi keluhan para pedagang di Pasar Baru ya. Karena selama ini jadi kebijakan kenaikan tarif dan yang lain-lain, nah ini memang kita belum diajak komunikasi ya. Jadi intinya di situ kami akan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat berupa apapun, apalagi itu berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah. Tadi juga disampaikan ini penting sekali ya. Penting sekali ya. Jadi ada beberapa oknum ini tolong lebih familiar, lebih kekeluargaan kepada pedagang, karena tugas dan fungsi kita itu sebenarnya kan melayani. Saya kira itu ya. Siap. Jelas? Apa harapannya ke depan, Pak? Apa ke depan itu harapannya apa? Ya tentunya harapan ya. Jadi harapan kami bagaimana caranya setelah pasar-pasar itu dilakukan pembangunan secara fisik ya, ini pengunjungnya rame, sehingga kalau pengunjung rame ini beli dagangan dan ini pedagang bisa rame sehingga kesejahteraan bisa naik ya. Lalu yang kedua ya tentunya kepada dinas pasar ya, karena ini merupakan ya masyarakat kita, pasar itu merupakan sumber ekonomi, tolong ajak komunikasi dengan baik ya, dan layani dengan baik. Nah, sehingga hubungan antar kedua belah pihak baik pedagang maupun dengan dinas pengelola ini juga baik ya. Jadi seperti tadi disampaikan, jadi rapat sosialisasi itu juga mendadak. Nah ini nggak boleh lah. Jadi harus buat surat tertulis, kapan, jamnya, harinya, tanggalnya ya. Jadi jangan mendadak. Undangan kayak undangan selamatan itu diundang, nah sekarang sosialisasi itu inilah, itu harus ada perubahan-perubahan dalam rangka komunikasi dengan para pedagang yang ada di pasar. Nah, Pasar Baru saya melihat ini salah satu ya pasar yang menyampaikan ke kita. Ini tentunya sama lah dengan pasar-pasar yang lain. Contohnya ini tadi komunitas pedagang Pasar Sayur Magetan yang menitipkan surat, menitipkan aspirasi pada komunitas pedagang Pasar Baru. Nah ini juga kita terima. Nah ini keluhan secara umum di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magetan.
pagi, Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu? Aisyah. Aisyah. Salah satu pedagang di Pasar Baru, ya. Iya. Nah, Ibu salah satu lokasinya di pojokan Pasar Baru sisi utara, ya. Ini bisa ceritakan, Bu, di atas kan ada yang bocor itu. Ada entry jatuh atau gimana? Ini gimana ceritanya, Bu? Itu jatuh, Pak. Kan memang bingung toh. Jatuh. Udah kalau gerimis netes semua itu banjir. Banjir, ya? Ada selang tuh. Jadi kayak mancur itu, kayak keran. Ya, selang itu, ha. Ya itu udah netes ke tembok-tembok semua. Oke. Airnya ke sini ke bawah. Terus dagangan Ibu yang di ini gimana? Iya diangkat itu. Diangkat, dimasukkan. Iya kan basah. Oke. Jadi setiap persiapan musim hujan, mendung, Ibu langsung siap-siap ini. Iya, siap-siap. Oke, siap. Pelan semua itu udah. Oke. Nah, di dekat Ibu kan ada itu kamar mandi tuh. Itu fungsi nggak, Bu? Belum, nggak ada fungsi, nggak ada air. Dari pertama? Dari pertama, Dari pertama. nggak ada. Jadi tidak ada air, tidak. Jadi dikunci gitu. Iya, dikunci. Maksudnya nggak bisa, airnya nggak naik katanya. Airnya nggak naik. Ya, nggak bisa. Harusnya kalau nggak naik kan harus difasilitasi dengan menggunakan jet pump atau sanyo kan bisa kan? Iya, tapi nggak tahu katanya nggak naik ke atas. Nggak naik Udah ya? Dicoba, udah kemarin dulu tuh udah naik ke atas. Ya. Terus netes ke bawah, jadi kayak bocor itu loh, Pak. Bocor. Di bawah gelambang semua. Oke. Kemarin tuh kerannya mati. Oh, mati. Nah, harapan Ibu sebagai pedagang yang ada di Pasar Baru ini gimana, Bu, ke depan ini? Ya, Terkait toilet, terkait yang lain. Ini yang penting kan kadang orang pengunjung itu Nggih. jadinya udah nyampe sini turun lagi. Turun lagi. Pedagang-pedagang kan kasihan toh. Nggih. Ya kalau yang nong-nong, yang tua-tua kan, Nggih. kan musolahnya di sana Betul, tidur sendiri. Masa wudhunya di bawah. Oke. Kadang kalau musim-musim hujan baru naik tangga pipis lagi, mau pipis lagi turun Ya, lagi. betul. Apalagi nyuwun saya, Bu, kebanyakan ibu ini kan wanita ya. Iya. Kalau posisi hamil itu gimana ceritanya kalau naik turun tuh? Makanya pakai pempes. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan segera diperhatikan oleh Ya, pemerintah. amin. Ada perbaikan karena apapun itu, ibu-ibu ini adalah salah satu pahlawan APBD Magetan. Ya. Ibu ke sini bayar toh? Iya. Nah, makanya. Nah, itu. Terima kasih, Bu, informasinya. Sama-sama. Atas yun.